Salam untuk semua. Angioplasti adalah prosedur yang sangat umum saat ini. Jadi angioplasti juga dikenal sebagai percutaneous transcoronal coronary angioplasty. Singkatnya kita menyebutnya PTCA. Pada dasarnya sebelum angioplasti, pasien biasanya telah menjalani tes angiogram yang pada dasarnya adalah tes untuk mengidentifikasi sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Kita semua memiliki 3 pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Angiogram dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui persentase sumbatan dan distribusi sumbatan tersebut. Dan jika sumbatan lebih dari 70% di suatu area, maka sumbatan tersebut tidak dapat diobati hanya dengan obat-obatan. Dan semua sumbatan yang kurang dari 70% dapat diobati dengan obat-obatan. Dan angioplasti akan dibutuhkan untuk pasien dengan sumbatan lebih dari 70% persentase sumbatan. Pada angioplasti, pasien biasanya dirawat pada hari prosedur dilakukan. Misalnya, di pagi hari pukul 8 Ninang. Kemudian prosedur dilakukan antara pukul 10 hingga 12, tergantung pada ketersediaan cath lab dan situasi lainnya. Dan biasanya, angioplasti yang sederhana dengan satu sumbatan memerlukan waktu 40 hingga 60 menit untuk diselesaikan. Pada angioplasti, dilakukan melalui lubang kunci, ini selalu disebut sebagai prosedur bedah lubang kunci. Pada dasarnya, kami menyebutnya sebagai prosedur intervensi. Prosedur ini dapat dilakukan melalui 2 lokasi. Salah satunya adalah melalui pergelangan tangan kanan yang kami sebut arteri radial. Jadi, sebuah tabung plastik kecil dipasang di arteri radial pada pergelangan tangan kanan di dalam cath lab. Dan melalui tabung tersebut, kami dapat memasukkan sebuah kateter yang masuk ke asal pembuluh darah. Dan melalui tabung yang kami sebut kateter itu, sebuah kawat dimasukkan melewati lesi, lalu balon akan meluncur di atas kawat tersebut menuju ke area yang tersumbat dan balon itu dikembangkan dari luar. Jadi ini adalah langkah pertama di mana sumbatan diatasi dengan balon. Kemudian kami memiliki stent yang disebut stent koroner. Kami menyebutnya stent berlapis obat atau drug eluting stent. Bentuknya seperti jaring, kecil dengan ketebalan sekitar 80 mikron atau 60 mikron. Jadi ini adalah alat yang sangat tipis, berbentuk seperti jaring. Stent ini dipasang pada balon. Jadi stent ini diperkecil di atas balon, dan ketika sudah berada di dekat, diposisikan melintasi lesi, balon tersebut dikembangkan dan stent ikut mengembang serta menempel pada pembuluh darah. Jadi seperti yang saya katakan, ketebalannya hanya 60 hingga 80 mikron. Jadi ini adalah alat yang sangat tipis. Dan setelah pemasangan balon, kawat, kateter, semuanya dikeluarkan dari sistem dan stent koroner, tetap berada di dalam pembuluh darah seumur hidup. Bagian kedua adalah terkadang kami harus melakukan angioplasti yang sangat canggih dan kompleks. Dalam kasus tersebut, kami harus masuk melalui selangkangan kanan. Pada dasarnya, ada arteri yang disebut arteri femoralis, di mana kami memasang tabung-tabung berdiameter lebih besar, kateter, untuk angioplasti yang kompleks. Angioplasti kompleks ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami penyumbatan setelah operasi bypass, pasien yang tidak hanya memiliki endapan kolesterol, tetapi juga banyak penyumbatan yang mengalami kalsifikasi, di mana kalsium menumpuk di atas sumbatan kolesterol, dan kalsium adalah zat yang sangat keras, sehingga kami tidak bisa mengembangkan stent jika terdapat banyak kalsium. Dalam kasus seperti itu, kami melakukan prosedur khusus. Ada 4 jenis prosedur. Salah satunya adalah rotasional aterektomi, di mana terdapat bur berlian yang berputar di dalam pembuluh darah sebanyak 180.000 kali, dan alat ini memotong kalsium menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, kurang dari 8 mikron, bahkan lebih kecil dari ukuran sel darah merah kita. Setelah itu kami melakukan balonisasi dan kemudian pemasangan stent. Alat lain yang baru hadir dalam 1 tahun terakhir dan kini sering kami gunakan adalah orbital aterektomi. Ini adalah alat yang berputar secara orbit. Jadi, seperti bumi yang berputar pada porosnya dan juga mengelilingi matahari, alat ini memiliki 2 putaran dan masuk ke dalam pembuluh darah lalu berputar sebanyak 80.000 RPM per menit. Jadi di sini kalsium kembali dipotong menjadi bagian-bagian kecil, tetapi alat ini lebih besar sehingga bisa memotong bahkan kalsium yang berada di lapisan dalam. Alat lain disebut intravascular lithotripsy, di mana lithotripsy adalah gelombang kejut yang memancarkan gelombang kejut dan dapat memecah kalsium. Jadi inilah 3 alat penting yang saat ini sering kami gunakan untuk sumbatan yang mengalami kalsifikasi. Dan ada satu jenis lesi arteri tertentu yang disebut oklusi total kronis, di mana pasien secara perlahan mengalami penyumbatan 100% dalam jangka waktu tertentu. Sumbatan ini sangat keras, sangat sulit untuk menembus dan melewatkan kawat melalui lesi tersebut. Di sini kami menggunakan banyak kawat dan balon CTO khusus, di mana kawat yang kaku digunakan, lalu sumbatan tersebut dilewati, dan kemudian stent dipasang.
Dan ada juga lesi kompleks lainnya yang disebut lesi bifurkasi, di mana sumbatan tidak hanya terdapat di pembuluh utama, tetapi juga di cabangnya. Dan jika cabangnya lebih besar, kita harus memasang 2 stent pada kedua sumbatan tersebut, dan kita harus menghancurkan salah satu stent untuk memastikan aliran darah tetap terjaga. Jadi ini adalah lesi yang sangat kompleks dan canggih, di mana kami menggunakan pencitraan intrakoroner, yaitu dengan memasukkan kateter seperti intravascular ultrasound atau optical coherence tomography (OCT), yang secara praktis mengambil gambar bagian dalam pembuluh darah, lalu memberikan informasi kepada kami mengenai apa saja yang membentuk sumbatan tersebut. Jadi ini disebut angioplasti presisi, di mana kami dapat menanamkan stent dan memastikan stent tersebut menempel dengan baik pada pembuluh darah jantung. Jadi angioplasti presisi dan angioplasti kompleks ini dapat menghindarkan pasien dari operasi. Namun, pada beberapa jenis lesi tertentu, kita masih memerlukan operasi bypass. Jadi operasi bypass merupakan komponen yang sangat penting dalam pengobatan. Dengan melakukan angioplasti presisi ini, kita dapat menghindari restenosis. Pada dasarnya, kita juga perlu mengetahui apa saja efek samping dari stent. Stent pada umumnya memiliki tingkat restenosis sebesar 2 hingga 4%. Jadi ketika Anda menanamkan stent pada 100 orang, 2 hingga 4% pasien dapat mengalami lesi yang tumbuh perlahan di dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan kembali. Hal ini disebut restenosis. Namun penyumbatan ini berkembang secara perlahan. Ini tidak akan menyebabkan situasi akut pada jantung. Kondisi ini dapat ditangani kembali dengan prosedur khusus yang disebut implantasi balon berlapis ulang. Jadi inilah hal-hal yang sebaiknya kita ketahui secara praktis tentang angioplasti. Terima kasih.